Bayangkan Anda berada di dalam kokpit pesawat komersial. Segalanya tampak tenang. Pilot mengobrol dengan menara kendali, para penumpang membaca atau tidur. Tetapi jika Anda bisa melihat apa yang terjadi di dalam bagian dalam elektronik pesawat tersebut, Anda akan menemukan sesuatu yang mencemaskan. Pesawat itu tidak ingin terbang lurus. Faktanya, setiap milidetik, sistem kendali sedang berjuang melawan kecenderungan alami mesin untuk menyimpang, jatuh, kehilangan keseimbangan. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa ini bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah keunggulan. Pesawat-pesawat modern, mulai dari jet tempur militer hingga Airbus yang kita naiki untuk pergi berlibur, dirancang untuk menjadi tidak stabil secara inheren. Mereka telah meninggalkan filosofi lama tentang stabilitas dengan segala cara, demi filosofi baru, di mana ketidakstabilan terkendali menjadi kunci efisiensi dan kemampuan manuver. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ingin tetap lurus dapat terbang lebih baik daripada sesuatu yang menginginkannya? Jawabannya adalah salah satu kisah paling menarik dalam teknik aeronautika. Mari kita mulai. Paradoks pensil yang ingin jatuh. Untuk memahami paradoks ini, mari kita mulai dengan eksperimen mental sederhana. Ambil sebuah pensil dan cobalah menyeimbangkannya di atas ujungnya. Itu hampir tidak mungkin, bukan? Embusan atau getaran sekecil apapun akan membuatnya jatuh. Itu adalah sistem dengan ketidakstabilan positif. Gangguan apapun cenderung diperkuat dan menjauhkannya dari posisi seimbangnya. Sekarang letakkan pensil yang sama tergeletak di atas meja. Anda bisa mendorongnya, meniupnya, menggetarkan meja, dan ia akan selalu kembali ke posisi stabilnya. Itu adalah sistem dengan stabilitas positif. Gangguan apapun menghasilkan gaya yang mengembalikannya ke keseimbangan. Selama beberapa dekade, sejak zaman Wright bersaudara hingga memasuki paruh kedua abad ke-20, semua pesawat dirancang untuk menjadi seperti pensil yang tergeletak, stabil secara inheren. Para insinyur memastikan bahwa jika pilot melepaskan kendali, pesawat akan cenderung dengan sendirinya terbang lurus dan datar. Hal ini dicapai melalui desain aerodinamis yang cermat. Sayap memiliki sudut dihedral tertentu. Penyeimbang horizontal ditempatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gaya ke bawah yang mengompensasi berat, dan pusat gravitasi selalu terletak di depan pusat tekanan. Hasilnya adalah mesin yang dapat diprediksi, aman, dan pemaaf, ideal bagi pilot manusia yang membutuhkan ruang untuk berpikir dan bereaksi. Namun stabilitas ini memiliki harga, kemampuan manuver. Pesawat tempur yang menantang aturan, lahirnya ketidakstabilan terkendali. Pada dekade 70-an, para insinyur Angkatan Udara Amerika Serikat dan perusahaan seperti General Dynamics menghadapi masalah. Pesawat-pesawat tempur Soviet menjadi lebih gesit dan dalam pertempuran jarak dekat, kegesitan adalah perbedaan antara hidup dan mati. Sebuah pesawat yang sangat stabil, seperti pensil yang tergeletak, memberikan hambatan terhadap setiap perubahan arah. Untuk berbelok dengan cepat, Anda perlu mengalahkan kecenderungan alami untuk kembali ke posisi stabil. Itu membutuhkan energi, waktu, dan kemampuan manuver. Solusinya radikal, merancang pesawat tempur yang sengaja dibuat tidak stabil. General Dynamics F-16 Fighting Falcon adalah salah satu pesawat produksi massal pertama yang dibangun dengan filosofi ini. Alih-alih menempatkan pusat gravitasi di depan pusat tekanan, para insinyur menempatkannya di belakang. Hasilnya adalah pesawat yang, jika pilot melepaskan tuas, akan segera mulai mengangguk tak terkendali, seperti pensil di atas ujungnya. Tetapi ketidakstabilan yang sama itulah yang membuatnya sangat gesit. Ia bisa berubah arah secara instan, bereaksi terhadap perintah pilot, dengan kecepatan yang tidak bisa disamai oleh pesawat stabil manapun. Dalam pertempuran, ini berarti membidik lebih dulu, menembak lebih dulu, dan bertahan hidup untuk menceritakannya. Masalahnya, tentu saja, adalah tidak ada manusia yang dapat menerbangkan pesawat seperti itu secara manual. Kecepatan reaksi yang diperlukan untuk memperbaiki ketidakstabilan adalah dalam hitungan per 1000 detik, jauh di bawah kemampuan manusia. Oleh karena itu, F-16 memperkenalkan inovasi krusial lainnya. Komputer yang melakukan intervensi terus-menerus, melakukan puluhan koreksi per detik untuk menjaga pesawat tetap terkendali, sementara pilot berkonsentrasi pada misi. Maka lahirlah konsep ketidakstabilan yang dikendalikan oleh komputer. Otak yang menyelamatkan burung gila, fly-by-wire. Sistem ini dikenal sebagai fly-by-wire atau terbang melalui kabel.
Pada pesawat tradisional, kendali pilot terhubung secara mekanis ke permukaan kendali melalui batang, kabel, dan katrol. Ketika pilot menarik tuas, sebuah batang menarik piston yang menggerakkan kemudi. Itu langsung, sederhana, dan andal. Pada pesawat fly-by-wire, koneksi mekanis tersebut menghilang. Kendali pilot sebenarnya adalah sensor elektronik yang mengirimkan sinyal ke komputer. Komputer menafsirkan apa yang ingin dilakukan pilot, berkonsultasi dengan program-programnya, lalu mengirimkan perintah listrik ke aktuator hidrolik yang menggerakkan permukaan kendali. Tetapi komputer tidak hanya sekadar mematuhi, ia juga terus-menerus memantau status pesawat, kecepatannya, sudut serangnya, ketinggiannya, gaya-gaya yang diterimanya. Jika pilot meminta gerakan yang dapat membawa pesawat ke situasi berbahaya, seperti kehilangan daya angkat atau tekanan struktural yang berlebihan, komputer dapat mengoreksi perintah tersebut, memperhalusnya atau bahkan mengabaikannya. Dan pada pesawat yang tidak stabil, komputer melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia terus-menerus mengirimkan koreksi kecil ke permukaan kendali untuk menjaga pesawat tetap seimbang, bahkan ketika pilot tidak melakukan apapun. Bayangkan seorang pemain akrobat berjalan di atas tali. Jika pemain akrobat itu adalah manusia biasa, ia akan jatuh pada ketidakseimbangan pertama. Tetapi jika ia memiliki 100 tangan tak terlihat yang memegangnya, masing-masing melakukan penyesuaian kecil terus-menerus, ia bisa berjalan tanpa masalah dan bahkan melakukan putaran. Itulah yang dilakukan komputer fly-by-wire. 100 tangan tak terlihat yang memungkinkan pesawat tidak stabil terbang dan bermanuver seolah-olah stabil, tetapi dengan kegesitan yang jauh lebih unggul. Ini adalah simbiosis sempurna antara kecerdasan manusia yang menentukan arah dan kecerdasan buatan yang mengeksekusi serta menstabilkan. Kurang hambatan, lebih efisiensi. Revolusi Airbus A320. Apa yang lahir di dunia militer tidak butuh waktu lama untuk melompat ke penerbangan komersial. Pada tahun 1987, Airbus meluncurkan A320, pesawat penumpang pertama yang menyertakan sistem fly-by-wire lengkap dan bersamanya desain yang sengaja dibuat tidak stabil. Bagi penumpang, terbang dengan A320 sama saja dengan terbang dengan pesawat lainnya, tetapi bagi para insinyur, itu adalah sebuah revolusi. Apa keuntungan bagi maskapai penerbangan? Jawabannya ada pada bahan bakar. Pada pesawat konvensional yang stabil secara desain, penyeimbang horizontal, sayap horizontal kecil di ekor, harus menghasilkan gaya ke bawah untuk melawan momen anggukan yang diciptakan oleh sayap utama. Gaya ke bawah itu adalah hambatan aerodinamis murni. Pesawat menghabiskan energi untuk tetap stabil. Pada pesawat yang dirancang dengan ketidakstabilan terkendali, pusat gravitasi terletak sedikit di belakang pusat tekanan. Ini berarti penyeimbang horizontal tidak lagi harus mendorong ke bawah. Dalam beberapa kasus bahkan dapat menghasilkan gaya kecil ke atas, membantu daya angkat alih-alih melawannya. Perbedaannya mungkin tampak kecil, tetapi dalam hal efisiensi, itu adalah emas murni. Para insinyur memperkirakan bahwa desain yang sedikit tidak stabil dapat mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 3 hingga 5% pada penerbangan jelajah. Dalam armada yang terdiri dari ratusan pesawat yang terbang ribuan jam per tahun, persentase tersebut diterjemahkan menjadi penghematan jutaan dolar dan pengurangan emisi yang signifikan. A320 membuktikan bahwa ketidakstabilan tidak hanya berguna untuk membuat pesawat tempur lebih mematikan, tetapi juga untuk membuat pesawat komersial lebih menguntungkan dan ramah lingkungan. Penumpang tidak menyadarinya, tetapi pesawat menari. Jika Anda pernah terbang dengan pesawat modern, Anda mungkin tidak menyadari hal aneh. Segalanya tampak halus, stabil, dan tenang. Tetapi kenyataannya, di balik ketenangan yang tampak itu, pesawat berada dalam kondisi tarian permanen. Komputer di dalam pesawat terus-menerus melakukan penyesuaian. Gerakan kecil pada kemudi belok, koreksi ringan pada aileron, penyesuaian mikro pada penyeimbang. Puluhan, ratusan kali per detik, permukaan kendali bergerak dalam fraksi derajat untuk menjaga penerbangan tetap datar dan lintasan yang diinginkan. Tarian ini jauh lebih efisien daripada penerbangan kaku pesawat-pesawat lama. Sebuah pesawat yang stabil, seperti pensil yang tergeletak, cenderung mempertahankan posisinya, bahkan jika kondisi berubah. Namun udara tidak pernah benar-benar seragam. Selalu ada turbulensi kecil, perubahan kepadatan, variasi suhu. Sebuah pesawat yang stabil merespons gangguan tersebut dengan gerakan osilasi,
seperti pendulum yang berayun hingga mendapatkan kembali keseimbangannya. Itu membuang energi dan menciptakan ketidaknyamanan. Sebaliknya, pesawat tidak stabil yang dikendalikan komputer dapat mengantisipasi gangguan tersebut dan mengoreksinya sebelum gangguan itu bermanifestasi. Ini seperti seorang penari yang tidak menunggu kehilangan keseimbangan untuk memulihkannya, melainkan terus-menerus menyesuaikan posturnya agar selalu berada tepat di tengah. Hasilnya adalah penerbangan yang lebih halus bagi penumpang, lebih efisien bagi maskapai, dan lebih aman dalam hal respons terhadap situasi tidak normal. Lain kali saat Anda terbang dan merasakan ketenangan yang tampak itu, ingatlah bahwa di bawah kaki Anda ada seekor burung gila yang menari mengikuti irama komputer, dan tarian itu adalah alasan mengapa terbang saat ini lebih murah, lebih ramah lingkungan, dan lebih aman daripada sebelumnya. Namun ceritanya tidak berhenti di sini. Di bab berikutnya kita akan menjelajahi sejauh mana filosofi ini dapat membawa kita dengan sayap yang melengkung bermeter-meter, pesawat tanpa ekor, dan masa depan di mana stabilitas hanya akan menjadi kenangan. Sayap yang menekuk agar tidak patah. Filosofi ketidakstabilan terkendali tidak terbatas pada aerodinamika dan sistem penerbangan. Ia juga telah merambah ke desain struktural pesawat modern, memunculkan paradoks serupa. Sayap bukan lagi struktur kaku dan tidak bergerak seperti yang kita bayangkan. Saat ini, sayap pesawat komersial dirancang untuk menekuk, dan sangat menekuk. Jika Anda pernah melihat Airbus A350 atau Boeing 787 saat terbang, mungkin Anda memperhatikan bahwa ujung sayap mereka tampak sedikit terangkat. Apa yang tidak dapat Anda lihat dengan mata telanjang adalah besarnya fleksi tersebut. Dalam kondisi terbang normal, sayap pesawat-pesawat ini dapat melengkung ke atas beberapa meter dibandingkan posisi mereka saat di darat. Seolah-olah pesawat itu memiliki sayap karet, tetapi bukan. Mereka terbuat dari bahan paling canggih yang ada, terutama serat karbon, dan fleksibilitas itu sepenuhnya disengaja. Mengapa para insinyur menginginkan sayap yang menekuk? Jawabannya sama dengan kasus ketidakstabilan aerodinamis, efisiensi dan berat. Sayap yang kaku perlu lebih berat dan kokoh untuk menahan beban yang sama dengan sayap yang fleksibel. Dengan membiarkan sayap menekuk, beban didistribusikan secara lebih merata dan turbulensi serta embusan angin diserap dengan lebih baik. Ini seperti perbedaan antara tiang besi dan alat pancing. Tiang akan patah jika Anda menekuknya terlalu banyak. Alat pancing akan melengkung dan kembali ke tempatnya. Uji coba yang dilakukan terhadap sayap-sayap ini hampir tidak bisa dipercaya. Selama sertifikasi Airbus A350, para insinyur membawa sebuah sayap ke batasnya di bangku uji statis. Mereka menahan sayap di satu ujung dan menerapkan beban yang sangat besar melalui dongkrak hidrolik. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa ia dapat menahan beban 50% lebih besar dari beban maksimum yang akan dialaminya saat terbang. Ketika mereka mencapai titik itu, sayap telah melengkung lebih dari 5 meter ke atas. Sebagai gambaran, itu lebih tinggi daripada satu lantai rumah tinggal. Dan sayap itu tidak patah. Ia hanya terus melengkung, membuktikan bahwa ia dirancang untuk menyerap energi yang akan menghancurkan struktur kaku apapun. Fleksibilitas itu, ketidakstabilan struktural terkendali itu adalah hal yang memungkinkan pesawat modern menjadi lebih ringan, mengonsumsi lebih sedikit bahan bakar, dan terbang lebih jauh. Batas dari yang tidak terlihat ketika ketidakstabilan terlalu banyak. Tetapi, seperti segala sesuatu dalam teknik, ketidakstabilan memiliki batas. Ini bukan tentang membiarkan pesawat menari tanpa kendali, melainkan tentang menari di dalam koreografi yang ditentukan secara ketat. Dan disitulah perlindungan penerbangan berperan. Batas-batas tak terlihat yang diberlakukan komputer pada manuver pesawat. Ketika seorang pilot menggerakkan tuas pada pesawat fly-by-wire, ia tidak sedang memerintahkan gerakan konkret pada aileron atau kemudi. Ia sedang memerintahkan sebuah niat. Saya ingin berbelok ke kiri, saya ingin menanjak, saya ingin turun. Komputer menerima perintah tersebut, berkonsultasi dengan basis datanya, dan memutuskan cara terbaik untuk mengeksekusinya tanpa keluar dari batas keamanan. Jika pilot, dalam situasi darurat, menarik tuas terlalu keras meminta pendakian yang curam, komputer dapat membatasi gerakan tersebut jika mendeteksi bahwa pesawat mendekati kondisi kehilangan daya angkat. Jika pilot mencoba belokan yang terlalu tajam pada kecepatan tinggi, komputer memperhalus perintah tersebut untuk menghindari tekanan struktural yang berlebihan. Perlindungan ini adalah jaring pengaman yang memungkinkan pesawat terbang di ambang ketidakstabilan tanpa jatuh ke dalam jurang.
Mereka dikalibrasi dengan margin yang sangat besar, berdasarkan ratusan ribu jam simulasi dan uji coba nyata. Pesawat tidak akan pernah mendekati situasi di mana ketidakstabilan menjadi tidak terkendali. Tetapi jika karena alasan tertentu hal itu terjadi, komputer akan melakukan intervensi sebelum pilot manusia sempat bereaksi, mengoreksi arah dan mengembalikan pesawat ke zona aman. Ini seperti memiliki instruktur terbang tak terlihat yang duduk di samping pilot, mengawasi setiap gerakan dan siap untuk mengoreksi setiap kelebihan. Faktor manusia, apa yang terjadi jika komputer gagal? Setelah mencapai titik ini, pertanyaannya tidak terelakkan. Bagaimana jika komputer gagal? Apa yang terjadi jika 100 tangan tak terlihat yang memegang pemain akrobat itu tiba-tiba menghilang? Jawabannya terletak pada obsesi dunia penerbangan terhadap redundansi. Pesawat modern seperti Airbus A380 atau Boeing 787 tidak hanya memiliki satu komputer penerbangan, melainkan beberapa sistem independen. A380 misalnya memiliki 7 komputer utama yang dapat mengendalikan penerbangan, masing-masing dengan perangkat lunaknya sendiri, sensornya sendiri, dan sumber dayanya sendiri. Selama penerbangan, komputer-komputer ini memberikan suara secara terus-menerus. Jika salah satu dari mereka memberikan pembacaan yang tidak sesuai dengan yang lain akan mengabaikannya dan terus bekerja. Ini adalah sistem demokratis di mana mayoritas memutuskan dan mayoritas selalu terdiri dari komputer yang berfungsi dengan benar. Tetapi para insinyur bahkan lebih waspada. Mereka telah merancang mode cadangan untuk situasi yang benar-benar ekstrim, di mana bahkan demokrasi komputer itu pun gagal. Pada beberapa pesawat, ada mode yang disebut langsung atau mekanis yang, meskipun terbatas, memungkinkan pilot untuk mengambil kembali kendali dasar pesawat tanpa intervensi komputer utama. Dalam mode ini, pesawat bisa menjadi lebih stabil secara aerodinamis seperti pesawat lama, meskipun dengan performa yang lebih rendah dan beban kerja yang lebih besar bagi kru. Dan para pilot dilatih untuk itu. Di simulator, mereka berlatih berulang kali dalam situasi di mana komputer gagal, dan mereka harus menerbangkan pesawat dalam mode terdegradasi, mengandalkan keterampilan mereka dan instrumen cadangan. Ini adalah pelatihan yang keras, tetapi perlu, karena dalam penerbangan garis pertahanan terakhir selalu adalah faktor manusia. Pesawat masa depan, ketidakstabilan total dan bentuk yang mustahil. Jika tren saat ini berlanjut, pesawat masa depan akan membawa filosofi ini ke titik ekstrim. Desain seperti pembom siluman Northrop Grumman B-2 Spirit sudah menjadi contoh dari apa yang akan datang. B-2 adalah sebuah sayap terbang. Ia tidak memiliki badan pesawat yang sebenarnya, tidak memiliki ekor, tidak memiliki penyeimbang vertikal. Secara harfiah, ia adalah sebuah sayap dengan mesin dan kokpit. Secara aerodinamis, ia sangat tidak stabil di ketiga porosnya. Tanpa komputernya yang terus-menerus melakukan koreksi, ia akan jatuh dari langit dalam hitungan detik. Tetapi berkat ketidakstabilan tersebut, ia sangat sulit dideteksi dan sangat efisien. Para insinyur sudah mengerjakan versi komersial dari konsep ini. Bayangkan sebuah pesawat penumpang tanpa ekor, berbentuk sayap delta, di mana seluruh badan pesawat berkontribusi pada daya angkat. Efisiensi aerodinamisnya akan jauh lebih unggul daripada pesawat saat ini, dengan penghematan bahan bakar mencapai 2 digit. Namun agar hal itu memungkinkan, ketergantungan pada komputer akan menjadi total. Tidak akan ada mode langsung atau cadangan mekanis. Pesawat tersebut sama sekali tidak bisa terbang tanpa otak elektroniknya. Selain itu, teknologi seperti kendali lapisan batas berjanji untuk merevolusi penerbangan lebih jauh lagi. Ini terdiri dari mengisap lapisan udara yang paling dekat dengan badan pesawat, lapisan yang menghasilkan sebagian besar hambatan, agar alirannya lebih laminar dan efisien. Ini adalah konsep yang membutuhkan kendali yang sangat halus dan konstan, mustahil dicapai tanpa komputer ultra cepat. Masa depan penerbangan, tanpa diragukan lagi, akan menjadi masa depan ketidakstabilan terkendali, bentuk-bentuk yang mustahil, dan algoritma yang mengatur setiap gerakan. Paradoks terpecahkan, bukan berarti berfungsi lebih baik, tetapi berfungsi berbeda. Maka kita sampai pada akhir perjalanan melalui paradoks ketidakstabilan ini. Dan kesimpulannya jelas, pesawat tidak berfungsi lebih baik, karena mereka tidak stabil dalam pengertian tradisional kata tersebut. Mereka berfungsi dengan cara yang berbeda. Mereka memanfaatkan ketidakstabilan sebagai bahan baku, sebagai sumber kegesitan dan efisiensi yang tidak dapat ditawarkan oleh pesawat stabil.
Namun ketidakstabilan itu selalu dikendalikan oleh sistem yang menjinakkannya dan mengubahnya menjadi penerbangan yang mulus dan aman. Stabilitas, seperti yang kita pahami 50 tahun yang lalu, bukan lagi merupakan properti dari pesawat tersebut. Sekarang itu adalah properti dari sistem pesawat ditambah komputer. Ini adalah aliansi antara logam dan silikon, antara aerodinamika dan algoritma. Dan aliansi itu telah terbukti sangat sukses. Pesawat modern lebih aman, lebih efisien, dan lebih mumpuni daripada sebelumnya. Lain kali saat Anda terbang, ingatlah bahwa di bawah kaki Anda ada seekor burung gila yang tidak ingin diam. Ingatlah sayap yang melengkung bermeter-meter, komputer yang saling memberikan suara, pilot yang dilatih untuk hal terburuk. Dan ingatlah bahwa semua tarian itu, semua ketidakstabilan yang tampak itu, memiliki satu tujuan utama: membawa Anda pulang dengan selamat, dengan cara yang seefisien mungkin. Masa depan penerbangan adalah sebuah tarian, dan kita, para penumpang, adalah penonton yang beruntung.